Shalom sahabat Tumai dimanapun Anda berada, dan terlebih khusus kepada seluruh jemaat GSJ Mission Care TNT Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi pada sore hari ini saya mau membagikan renungan kita pada minggu ini, yaitu belajar dari seorang yang bernama Sakeus. Cerita Sakeus ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan cerita ini, ya, kisah dari seorang yang bernama Sakeus. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang sangat kaya. Dia tinggal di sebuah kota yang bernama kota Yeriho. Sakeus dikenal sebagai seorang yang tanda kutip orang berdosa. Dia selalu suka mencuri uang rakyat, dia suka menipu, dia suka korupsi, ya. Dan akhirnya Sakeus sendiri menjadi orang yang sangat dibenci oleh masyarakat di kota Yeriho. Tapi ketika Tuhan Yesus hendak melewati kota Yeriho, kita melihat bahwa Sakeus sangat sekali rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya ketika dia berjumpa dengan Yesus, perjumpaannya dengan Yesus membuat hidupnya berubah secara total. Seorang yang suka menipu, seorang yang kikir, seorang yang suka korupsi menjadi seorang yang suka memberi. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa sekiranya aku menipu siapapun, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Hidup Sakeus telah mengalami suatu perubahan yang luar biasa, dari seorang yang begitu jahat menjadi seorang yang taat dan baik. Mengapa ini bisa terjadi dalam hidupnya? Jawabannya hanya sederhana. Perjumpaannya dengan Tuhan membuat segala sesuatunya dalam hidupnya mengalami perubahan. Saya percaya Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan, sahabat Tumai yang mengalami terobosan perubahan dalam hidup ini, berjumpalah dengan satu pribadi, yaitu Tuhan. Maka hidupmu akan diubahkan, akan dipulihkan menjadi pribadi yang baru. Oke, sore ini kita akan belajar mengapa Sakeus bisa mengalami perubahan seperti itu. Yang pertama adalah Sakeus adalah seorang yang sangat sekali rindu akan Allah. Sakeus rindu akan Tuhan. Mengapa kita mengatakan bahwa Sakeus sangat rindu akan Tuhan? Ya, sangat terbukti, ya. Kita melihat usahanya untuk melihat Yesus, namun dia seorang yang bertubuh pendek, dia dihalangi oleh orang Yeriho dan dia tidak bisa melihat Yesus. Namun dia tidak menjadi putus asa. Dia berusaha untuk berjumpa dan melihat siapakah Yesus itu. Ini membuktikan bahwa Sakeus sangat rindu akan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita rindu dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Atau kalau kita lebih rindu kepada yang lain? Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Sakeus ketika dia mendengar Yesus hendak melewati kota Yeriho, dia memutuskan apapun yang terjadi, dia harus melihat siapa itu Yesus. Dan dia ingin mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Sakeus mencoba untuk melihat siapa Yesus, namun dia dihalangi. Namun dia berusaha bagaimana caranya supaya dia melihat Yesus. Dia melihat sebuah pohon ara dan dia naik di pohon ara tersebut. Dan ketika dia naik dan di atas pohon ara, dia pikir mungkin Tuhan Yesus tidak peduli dengan dia. Mungkin Tuhan Yesus akan lewat begitu saja. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus hendak lewat di jalan itu, Tuhan Yesus memanggil nama Sakeus. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sendiri dengan Sakeus belum saling mengenal. Namun Tuhan itu tahu kerinduan Sakeus. Dia bukan hanya tahu siapa nama Sakeus, tapi dia tahu kerinduan di dalam hati Sakeus. Dan dia bermanggil nama Sakeus dan berkata, "Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku menumpang di rumah." Tahukah Bapak Ibu bahwa Sakeus mungkin sangat kaget bahwa ternyata Tuhan itu kenal
dia dan kenapa Tuhan itu tahu siapa namanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui kerinduan kita, bukan hanya melihat wajah kita saja, penampilan kita di luar saja, tapi saat ini saya percaya bahwa Tuhan itu mampu melihat sampai ke dalam kedalaman hati kita semua. Sejauh mana kita rindu akan Allah. Itu sangat penting. Yang pertama Bapak Ibu, supaya kita mengalami perubahan dalam hidup kita, kita harus rindu dan rindu akan Allah setiap hari. Oke, yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah Sakeus menerima kehadiran Tuhan Yesus di dalam rumahnya dengan sukacita. Ini dibuktikan dengan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Sakeus dengan sukacita, kata Alkitab, menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke rumahnya. Bahkan bukan hanya duduk sejenak di rumahnya, tapi Sakeus membuat perjamuan yang besar untuk Yesus dan murid-muridnya. Alkitab mengatakan bahwa Sakeus menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, membuka hatinya untuk Tuhan datang di dalam rumahnya. Bukan hanya di dalam rumahnya, yang paling penting adalah di dalam kehidupan Sakeus. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah mendengarkan banyak sekali firman Tuhan dan kita mungkin cuek-cuek saja. Mungkin kita sudah mendengarkan banyak sekali firman Tuhan dan kita berkata, ya itu kan firman Tuhan, ya saya tidak terlalu butuh. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan ingin masuk dalam hidup kita, sudahkah kita membuka hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Dan saya percaya ketika engkau membuka hatimu, maka Tuhan Yesus akan mengubahkan, maka Tuhan Yesus akan memperbaharui seluruh kehidupan kita. Seperti yang Tuhan lakukan bagi seorang yang bernama Sakeus. Sakeus yang begitu jahat, Sakeus yang begitu pelit, seorang pemungut cukai yang tidak ada belas kasihan sama sekali. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mulai ada belas kasihan, dia mulai ada kasih. Bahkan dia mulai bertobat. Bahkan dia berkata, jikalau aku menipu orang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan lebih luar biasa dari Sakeus mengatakan bahwa aku akan memberikan setengah dari hartaku untuk orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang Sakeus lakukan adalah dia membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah Sakeus bertobat dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh berubah. Jadi pertobatan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya masuk keluar gereja, tetapi kita tidak mengalami namanya pertobatan. Pertobatan itu dalam bahasa Yunani adalah metanoia, artinya berbalik, Bapak Ibu. Orang yang bertobat adalah orang yang berbalik dari segala kejahatannya menuju kebenaran. Orang yang bertobat adalah orang yang berbalik dari segala kekotorannya menuju kekudusan. Seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Dia bukan hanya berkata, aku akan bertobat Tuhan, hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi dia benar-benar berkomitmen. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh bahwa dia mau berubah, dia mau bertobat dari segala perbuatan jahatnya. Apa yang terjadi ketika dia mengatakan isi hatinya, komitmennya kepada Tuhan Yesus bahwa dia ingin berubah? Dan kita melihat Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini adalah juga seorang keturunan Abraham. Sakeus tidak sama lagi. Sakeus telah berubah. Sakeus telah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dan segala kehidupannya menjadi berbeda. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau hidup berbeda, kalau kita mau hidup berubah, kita harus rindu akan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita harus membuka hati kita, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, adalah kita komitmen untuk bertobat dan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di renungan kita yang lainnya.